Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan ke berapa nih? 17. Pertemuan ke-17. Artinya dua kali lagi pertemuan kita, mungkin satu kali kita masuk ulangan harian kedua. Nah, untuk materi hari ini kita akan membandingkan dua teks eksposisi. Bagaimana cara membandingkannya? Kalian bisa simak materi berikut ini. Jadi materi kita hari ini adalah membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Novianti mungkin bisa baca kegiatan 2. Membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembaca memperkuat gagasan yang disampaikan. Dalam istilah yang terdapat dalam teks pembangunan dan bencana lingkungan dan upaya melestarikan lingkungan hidup. Kemudian, carilah maknanya dalam Kamus Bahasa Indonesia atau dalam kamus istilah. Kerjakan di buku tugasmu dengan menggunakan tabel berikut. Oke, Judul teks, pembangunan dan rencana lingkungan. Oke, nah ini wacana pembangunan dan bencana lingkungan. Ini sudah kita baca sebenarnya. Nah, untuk materi kali ini, untuk membandingkan, kita cuma bermodalkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Di kamus ini, ya, kita akan mencari makna. Ya. Contoh, polusi. Mungkin pernah menggunakan tidak kamus waktu SMP? Pernah dengar Kamus Bahasa Indonesia? Pernah? Atau mungkin pernah ya, atau mungkin pernah melihatnya. Ya, misalnya meja, apa sebenarnya itu meja? Apa maknanya? Oh, kita buka kamus, ternyata di meja itu ya dijelaskan di situ benda yang mempunyai 4 kaki berbentuk segi 4. Ya, kalau mejanya meja persegi 4. Ya, ada juga yang namanya meja bundar. Nah, contoh yang ditemukan di buku ini ada kata polusi. Apa artinya itu polusi? Oh, pencemaran. Habitat. Apa itu habitat? Maknanya oh, tempat tinggal bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Kalau dalam biologi disebut tempat hidup organisme. Kalau dalam geografi ya, tempat kediaman kehidupan tumbuhan, hewan dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Ini saya kira gampang, hanya bermodalkan kamus, kalian sudah bisa mengerjakannya. Kamus sekarang juga sudah online. Kalian bisa download di Play Store. Kalian juga bisa langsung ketik di Google KBBI online ya. Kalau mau mencari secara online, yang online itu terupdate. Artinya setiap ada perubahan atau bentukan kata baru bersama artinya itu langsung diupdate. Nah, apa itu perubahan iklim? Ini perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca. Apa itu iklim? Kondisi rata-rata cuaca. Fauna. Oh, fauna ya. Apa itu fauna? Hewan. Kalau flora berarti tumbuhan. Drainase, saluran air. Kalau depan rumah kita biasa ada saluran air. Nah, kalau saluran airnya sudah dipondasi, sudah dibeton, berarti biasa orang sebut drainase. Nah, itulah materi ini cukup bermodalkan kamus, ya. Kalau ada istilah-istilah yang kita tidak tahu, misalnya mantan. Apa itu mantan, Pak?
Oh, dibuka di kamus. Oh, ternyata bekas. Ya, kita pernah melakukan suatu hubungan, ya. Apakah mantan pacar, mantan guru, tapi tidak ada mantan guru ya. Lanjut. Ini ada lagi istilah rekonsiliasi, efek, konsep, indikasi, pembalakan. Nah, ini pembalakan. Pembalakan. Nah, bukan pembalap ya, pembalakan. Kegiatan menebang pohon untuk mendapatkan kayu. Ya, mendapatkan kayu. Toksin. Oke, itu tadi membandingkan dengan bahasa yang berbeda. Jadi kalau ada istilah yang kita dapatkan di teks eksposisi, kita tidak tahu, bisa dibandingkan dengan membuka kamus. Kita lihat lagi di sini. Nah, selain menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas, teks eksposisi juga menggunakan kata sifat. Kata sifat biasa disebut dengan adjektif. Contoh kata sifat: pemarah, sombong, angkuh, manis, sopan, santun, bijak, cerdik, pintar, pandai, cantik. Ya, kalau rajin Pak, rajin itu kata kerja apa kata sifat? Rajin itu kata sifat. Ya, kerajinan itu berubah menjadi benda. Oke, contohnya. Jadi kalau bilang makna leksikal, makna yang sebenarnya sama dengan di kamus. Makna leksikal ya. Adjektif. Ya, adjektif itu kata sifat. Misalnya serius. Kalau dibuka kamus arti pertamanya sungguh-sungguh. Ya. Ya. Keadaan yang serius, keadaan yang gawat, genting karena menghadapi bahaya risiko. Ya, sama seperti sekarang. Ada informasi dari BMKG bahwa Indonesia akan dilanda gempa dan memicu terjadinya tsunami setinggi 20 meter. Oke, kita lihat adjektif berikutnya besar. Nah, sebelum saya lanjut ke kata sifat, ya, ciri-ciri adjektif kata sifat dapat diberikan kata keterangan seperti agak malas, sangat cantik, paling cantik, paling bodoh, paling rajin, paling sopan, atau sekali cantik sekali ya. Contoh, cantik, sangat cantik. Dapat membentuk konstruksi ya. Se ditambah kata sifat ditambahnya ya. Se cantik-cantiknya, sepintar-pintarnya, semanis-manisnya, sehebat-hebatnya, sesayang-sayangnya, begitu maksudnya ini. Jadi kata sifat ini membandingkan. Jadi dalam teks eksposisi itu juga bisa ada kata sifat atau biasa disebut dengan adjektif. Nah, ini contohnya tadi, besar lebih dari ukuran sedang. Kalau menurut kamu apa itu besar? Lebih dari ukuran sedang, di atasnya. Ya besar itu Pak. Ya besar. Ya, besar di atasnya kecil Pak. Besar itu kalau kita buka kamus, misalnya kita buka kamus yang secara online ya, saya perlihatkan. Kamus Bahasa Indonesia online. Saya kasih lihatkan. Mudah-mudahan bisa langsung ya, oke. Saya perlihatkan menggunakan kamus. Jadi ini webnya ya, KBBI Kemendikbud.go.id. Kita ketik di sini, besar. Cari.
Nah, ini artinya. Jadi kalau buka kamus ada kata a di depannya, berarti itu maksudnya adjektif, ya, kata sifat. Jadi kalau buka di kamus ada a di depannya, berarti itu adjektif, kata sifat. Kalau buka di kamus ada huruf p, itu verba, ya, berarti dia kata kerja. Nah, besar ini lebih dari ukuran sedang, lawan dari kecil. Ya, contoh kalimatnya, batang kayu ini sangat besar. Oke, kita lanjut ke buku. Ini tadi kalau mau buka kamus secara online, ya, saya sering menggunakan ini. KBBI Kemendikbud.go.id, atau ketik saja di Google KBBI online. Nah, lanjut ke materinya. Punah. Ya, punah, habis tak bersisa. Langka, jarang ditemukan. Nah, misalnya, biasa mungkin kamu dengar kata manusia langka. Ya, contohnya, biasa saya dengar di kelas, wah, ada temannya, misalnya Andi, manusia langka di kelas. Artinya jarang ditemukan di kelas. Ya, kalau mau temukan, silahkan ke kantin. Ya, berarti kalau manusia langka jarang ditemukan. Manusia langka di kelas, oh jarang ditemukan di kelas. Nah, lanjut, utama. Utama itu yang paling penting. Oke, kita buka kamus bahasa Indonesia yang online tadi. Kita ketik langka. Ya, cari. Nah, jarang ditemukan, jarang terjadi. Dilarang, contoh kalimatnya, dilarang keras membunuh binatang yang sudah langka. Ada lagi tadi inti. Inti. Isi yang paling pokok atau yang penting. Apa itu N? N itu numeralia. Ya, numeralia bisa menunjukkan angka. Oke, kita lanjut ke masih di materi yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke afiksasi. Jadi tadi ada yang pertama ada menggunakan makna dan istilah, kemudian ada kata sifat dalam teks eksposisi, dan di dalam teks eksposisi itu juga ada imbuhan atau afiksasi. Nah, afiksasi itu sudah dijelaskan di bab 1, tapi saya ingatkan lagi, ada imbuhan atau yang awalan disebut prefiks, ada sisipan disebut infiks, ada akhiran disebut sufiks, ya, ada gabungan awalan dan akhiran. Ya. Awalan dan akhiran, ya, ini biasa disebut dengan konfiks. Nah, coba Nur Hikmawati Hasan dibaca ini supaya ada. Silahkan. Imbuhan ke-an pada kata kemasyarakatan merupakan konfiks karena dibentuk dari kata dasar masyarakat yang mendapat imbuhan ke-an. Dalam kenyataan berbahasa Indonesia tidak ditemukan kata kemasyarakatan atau masyarakatan. Begitu juga dengan imbuhan per-an dan me pada kata perdamaian dan mempelajari. Oke. Tidak ditemukan kata kemasyarakat dan masyarakatan. Nah, yang ada kemasyarakatan, namun dari kata dasar masyarakat. Masyarakat, ya, ini. Kemudian damai mendapat awalan per, akhiran an, perdamaian. Demikian juga mempelajari. Nah, pelajar. Kenapa tidak mempelajari? Mendapat sisipan M. Mempelajari. Karena tidak ada dalam kamus kata mempelajari, dapat sisipan mem. Oke, Rizky mungkin bisa baca ini, Rizky. Rizky, ada Rizky? Ada tadi. Ada laki-lakinya ya?
Sarkasi, silahkan Sarkasi baca ini. Ganti-gantian. Imbuhan mai pada kata memunguti bukan merupakan konfiks, tetapi afiks gabung sebab dalam kenyataan berbahasa Indonesia ada kata memungut. Jadi, kata memunguti dibentuk dari bentuk dasar memungut diberi akhiran i, awalan me dan i tidak melekat bersama-sama pada kata dasar pungut. Begitu juga dengan imbuhan mekan pada kata membacakan dan pean pada kata pembacaan. Oke. Pungut. Dapat imbuhan me. Ya. Dapat imbuhan me, konfiksnya m, me ini p berubah menjadi m, memungut. Tidak menjadi mempungut atau memungut. Dapat akhiran i menjadi memunguti, bukan merupakan konfiks tetapi apis gabung. Ya, karena dia kenyataannya dalam kamus itu berbahasa Indonesia tidak ada kata memungut. Ada juga memunguti. Ada juga memungut tapi tidak ada mepungut. Begitu maksudnya. Nah, oke. Kita pindah ke kata benda atau nomina. Tadi kita bahas imbuhan, kita bahas kata sifat, kita bahas makna. Nah, sekarang kita ke pelajaran yang bab lalu, nomina atau kata benda. Ciri kata benda, ya. Bukan meja, bukan lemari, bukan bantal. Bisa membentuk kata benda ditambah kata sifat. Kata bendanya meja, yang kata sifatnya kuat. Meja yang kuat. Ya. Kalau hampa, hati yang terluka. Ya. Hatinya. Kata benda ya, yang kemudian terluka, kata sifat. Suami-suami, ada itu sinetron yang selalu menangis. Ya, sinetron yang selalu menangis, itu judul lagunya. Jadi kata benda, tadi kata sifat. Nah, sekarang kata kerja atau verba. Ya, ciri-ciri kata kerja bisa disangkal dengan kata tidak tidur, tidak membaca, ya, tidak bertapa. Namun bisa membentuk konstruksi kata kerja ditambah kata sifat, misalnya tidur dengan nyenyak. Tidur kata kerja dengan kemudian nyenyak kata sifat. Makan dengan lahap. Ya, makan kata kerja, lahap kata sifat. Kalau Pak tidur menutup mata, ya jelas kalau orang tidur menutup mata. Tidur menutup mata. Melompat dengan tinggi. Apa? Ya, melompat dengan tinggi. Betul. Melompat dengan tinggi. Ya. Melompat dengan tinggi, melompat kata kerja, kata sifatnya tinggi. Ini diulang saja. Nah, ini ada lagi. Kita mulai dari sini. Ini sudah dipelajari sih. Kemarin itu contohnya. Makan kata kerja, mendapat akhiran an, makanan berubah menjadi nomina kata benda. Sedot kata kerja, dikasih akhiran an, sedotan menjadi kata benda. Tidur. Ya. Tidur kata kerja. Adakah di kamus tiduran? Tidur-tiduran? Nah, kita konsentrasi di sini. Adjektif kata sifat punah, mendapat kepunahan menjadi nomina. Rusak kata sifat berubah menjadi nomina setelah mendapatkan kerusakan, kemiskinan dari
kata miskin, adjektif. Ini banyak. Ada juga dari kata sifat parah, setelah dapatkan imbuhan diperparah menjadi kata kerja. Ada juga nomina, rencana. Setelah mendapatkan awalan ter berubah menjadi adjektiva, terencana. Verba, rawat, bekerja, terawat, kata sifat. Ini juga. Nah, frase. Frase atau biasa disebut dengan kelompok kata. Ya, misalnya serius dan besar. Apa kelompok katanya? Ya, bisa serius sekali belajarnya. Besarnya, ya, bajunya terlalu besar. Jauh, ya, sangat jelas jauh di mata. Banyak yang ikut belajar. Tinggi, melompat dengan tinggi tadi. Besar, sudah tadi ya. Oke, siapa lagi yang bisa baca ini? Supaya ada feedback. Perempuannya lagi. Siapa lagi yang mau baca? Silakan nyalakan mic, langsung dibaca, sebut nama. Sebut nama dulu baru dibaca supaya ada feedback. Atau saya sebut nama Nur Hadijah. Nur Hadijah yang baca. Silakan. Oh, Nur Hadijah. Audionya mungkin. Yang mana, Pak? Ini dalam teks. Dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat verba, yaitu kalimat berpredikat verba. Kalimat lainnya, kalimat nomina, kalimat berpredikat nomina, adjektiva, nomeralia, dan adverbia jarang digunakan dalam teks eksposisi. Oke. Ada lagi kata nomeralia. Tadi ada kata kerja, verba, ada nomina kata benda, ada adjektiva kata sifat. Apa itu nomeralia? Ya, kata yang mengandung angka, ya, angka numerik. Nah, contohnya Nur Hadijah punya adik 1. Ya, punya adik 1. Ya, yang ikut belajar bahasa Indonesia di Zoom ada 17 orang. Ada numeralianya. Kemudian adverbia. Oke, kita adverbia setahu saya itu kata kerja juga di bawah kata sifat. Kita lihat dulu di kamus bahasa Indonesia. Adverbia ya. Adverbia. Ya, oke, betul ya. Jadi adverbia itu kata yang memberikan kata keterangan kata kerja dengan kata sifat dan nomina. Nah, ada kata kerja, kadang ada kata kerjanya, bisa juga mengandung kata sifat, kadang juga mengandung kata benda. Contohnya sangat, lebih, tidak. Oke, kita kembali. Hari ini agak-agak panjang ya materinya. Nah, mungkin ini yang terakhir. Ada kalimat transitif, ada di buku. Coba saya kembalikan dulu di buku. Ini tadi. Nah, yang harus kamu tahu kalimat transitif dengan intransitif. Apa itu kalimat transitif? Yaitu kalimat yang memerlukan objek. Kalau in tidak memerlukan objek. Ya. Oke. Kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif transitif, nggak usah perhatikan ini, cukup aktif transitifnya adalah kalimat yang harus mempunyai objek
Dia membaca buku pelajaran objeknya. Pak Zainal mengajar menggunakan laptop. Pak Zainalnya subjek, predikatnya mengajar, laptopnya adalah objek. Kemudian, ya kalau dia dikasih pelengkap, ya namanya dui intransitif, tapi itu nggak usah. Kemudian aktif intransitif, kalimat kebalikannya tidak menggunakan objek. Adik tidur siang. Ya. Kalau dikasih pelengkap, ya. Adik tidur siang sendiri. Ya, di kamar. Kasih pelengkap. Kalau kamu bilang adik tidur siang bersama ayah, ya mungkin ayah objeknya ya. Kemudian jadi kalimat, saya ulang lagi, transitif harus mempunyai objek, intransitif tidak mempunyai objek. Kemudian ini juga kalimat pasif. Apalagi itu dibilang kalimat pasif, kalimat yang tidak aktif, ya lawannya yang tadi. Ya. Ada dua, ya, kata kerja berimbuhan ter, ke an atau di, dan pasif persona yaitu gabungan kata ganti dan kata kerja. Ya, nanti ada di kumpulannya, nanti rangkuman akan saya kirimkan mungkin di pertemuan ke-19 atau 18. Adik dimarahi ibu. Buku ini aku pinjam, S-nya subjeknya buku, predikatnya aku pinjam, pasif persona, P ini maksudnya ini P, predikatnya pasif persona ini. Aku pinjam berarti aku itu sendiri, aku ya personalnya. Kemudian kalimat nominal, ya tadi itu yang angka-angka itu berpredikat selain kata kerja, berarti dapat berwujud kata benda, atau kalau bilang kata benda, atau ini F itu apa ya, aku lupa, kan predikat, KS kata sifat, F itu semacam ada tadi di sini pelengkap, ya, semacam pelengkap itu. Contohnya, ibunya seorang guru, predikatnya, adiknya cantik sekali, predikatnya kata sifat, ini kata benda, pelengkapnya maksudnya ini kata benda, pelengkapnya kata sifat. Kambingku 5 ekor, predikatnya ini Nur Merelia bilangan, ia di sana. Nah, ini contohnya yang ada di buku. Bumu ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan, berbagai aktif transitif. Artinya Merelianya juga ada berbagai, ada angkanya di situ. Kalau jawabannya kemarin ada 6 ya. Nah, kita lanjut, tadi ini sudah. Oke, ini pertemuan berikutnya ini. Menyajikan gagasan. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Tadi yang dibahas yang pertama ada makna, kemudian saya simpulkan ya, makna, kemudian ada kata sifat, ada kata benda, ada kata kerja, tambahan numeralia. Kemudian ada kalimat transitif, ada kalimat intransitif. Jadi bisa dilihat di bukunya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan nyalakan videonya untuk absen. Inka, Nanda, Nur Khadijah, itu yang belum menyala videonya.
Oke, sudah menyala semua. Saya hitung. 1, 2. Oke. Sudah. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke-17 saya nyatakan. Betul ya? Pertemuan ke-17? Ya, Pak. Oke. Saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi